Halo semua, apa kabar? Selamat datang di bacaan kali ini. Semoga semua dalam kondisi baik-baik saja. Seperti biasa, pesan di awal adalah ambil hanya jika resonate, dan biasanya informasi itu datang sesuai pada waktunya, kapanpun ketemunya. Jadi tidak harus serta-merta saya membuat dan kemudian itu energi yang datang. Tetapi video ini dibuat pada tanggal 10 April tahun 2025 dan kebetulan saya juga tidak sedang di rumah. Jadi saya punya spot untuk rekaman lebih baik sekarang daripada di rumah, maksudnya. Teman-teman, setelah bulan baru dan gerhana matahari kemarin, itu sepertinya memang banyak hal yang terjadi. Dan excuse me kalau ada suara di luar karena saya memang terbuka, ini dekat jalan juga, jadi suara mobil kalau buat saya kedengaran, buat teman-teman nggak tahu. Oke, ini beda dengan video yang dibuat mingguan, dan mingguan itu lebih memberi kita gambaran ke depan itu flow-nya seperti apa. Sebagian cocok, sebagian tidak cocok, tidak jadi masalah. Mungkin buat beberapa teman itu kita mulai memahami tentang astrologi ya, karena pelan-pelan semuanya belajar pelan-pelan, karena itu memang tidak diajarkan di sekolah di Indonesia. Ada sekolah tapi tidak di Indonesia terkait dengan astrologi. Tapi nggak apa-apa gitu ya, kan kita belajar pelan-pelan, kemudian melihat koneksinya. Yang kita pelajari dari hal tersebut, astrologi, itu adalah bahwa kita terkoneksi dengan semuanya, bahwa alam semesta yang begitu tidak terhingga itu ada kaitannya dengan apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, hal-hal seperti itu, pembelajaran seperti itu, sekian lama kita mulai menaruh perhatian pada hal yang sifatnya seperti ini, spiritual, metafisika. Somehow itu membawa kita berkembang ke arah yang mudah-mudahan menjadi lebih bijak dalam melihat situasi, bahwa kita tidak lagi menempatkan kesalahan pada manusianya saja gitu ya. Tentu saja itu tidak terlepas dari fakta di dalam realitas sehari-hari, tetapi somehow membuat kita lebih bijak melihat situasi di mana kadang-kadang hal buruk itu bukan hanya merupakan ujian buat kita, tetapi justru bantuan buat kita keluar dari satu breaking free, dari satu hal yang toksik buat kita. Anyway, menjelang bulan purnama di Libra, di mana di Libra, kemudian mungkin nanti detail dari bacaan astrologinya bisa lihat di yang pekan yang akan datang, yang rutin, dimana di situ Saturnus itu conjunction dengan Venus, sehingga yang paling banyak menjadi perhatian kita itu adalah tentang hubungan. Biasanya romantis, tidak harus romantis, tapi biasanya yang paling banyak orang mencari kejelasan itu terkait dengan hubungan romantis. Libra ada di situ kan, bulan purnama di Libra, dan di situ juga ada kaitannya dengan Mars ya, sehingga mungkin ada ledakan di situ. Dan ini benar-benar membutuhkan kebijaksanaan dari diri kita dalam bereaksi. Jadi saya menekankan dua kata, reaksi dan reaktif ya. Reaksi dengan responsif gitu ya. Jadi artinya kita bisa dengan begitu saja bereaksi terhadap satu situasi, dan kita kemudian seperti biasa, ini sangat manusiawi. Emosi kita adalah yang ke depan dibandingkan dengan katakanlah logika kita. Biasanya memang begitu, karena itu adalah sangat manusiawi. Rasa emosinya muncul duluan, kemudian kita baru berpikir gimana ke depannya. Ada beberapa orang yang lebih mengambil pace waktu untuk berpikir dan bereaksi. Nah, pada bacaan yang ini kan jelas, kemarin saya juga untuk mulai berkata lebih panjang lagi itu kan terlalu detail, tetapi intinya adalah di sini barangkali mengandung warning buat teman-teman bagaimana situasi di alam semesta yang berpengaruh pada hubungan kita. Kita melihatnya kan hubungan kita itu kan ada kaitannya antara dua orang kan, selalu karena interaksi.
interaksi antara minimal 2 orang atau lebih. Kemudian kalau ada kaitannya sama keuangan juga biasanya seperti itu. Ada kaitannya dengan yang giver dan taker atau dan lain sebagainya, termasuk kita receiving atau kita kemudian memberikan, dan apa manfaat, apa konsekuensi, apa repercussion dari memberi, itu juga is very complicated dalam cara pandang ini. Nah, pada saat ini, sorry cukup panjang saya introduction-nya. Saya akan menggunakan tarot ini karena saya lagi perjalanan, jadi saya pakai yang di sini tapi tidak masuk di dalam video ini, tapi nggak apa-apa, it doesn't matter. Saya akan mulai dari saya belakang ke depan ya, dari Pisces dulu, menggunakan yang 4 sebaran 4 itu yang biasa saya pakai di harian, tapi ini khusus untuk per zodiak. Ambil hanya jika resonate. Kadang-kadang saya resonate dengan ascendant saya, kadang-kadang resonate dengan dengan matahari saya, kadang-kadang dengan bulan saya, dan kadang-kadang juga ini resonate dengan Venus dan Mars kita, karena Mars dan Venus keduanya itu berinteraksi pada saat ini. Anyway, ini dibagi, barangkali teman-teman bisa melihat satu-satu karena bisa lebih dari satu, tetapi juga bisa melihat secara keseluruhan. Ya, ambil hanya jika resonate seperti biasa. Sekarang Pisces ya, saya ambil yang langsung seperti biasa. Optionnya adalah allow, reverse, dan go directly to spirit. Dan yang saya dapatkan adalah seperti ini. Let me read it ya. Pisces ini saat ini memang dalam situasi yang sangat tricky, terutama dalam hubungan ya. Nggak ada yang jelas di situ, siapa yang memanipulasi siapa yang nggak pakai pikir panjang melakukan katakanlah kesalahan artinya tidak ngecek dulu atau tidak sabaran dan lain sebagainya. Jadi situasinya mungkin hubungan atau dengan keuangan tuh kita terkaitnya nih Pisces nih nggak ada kejelasan, situasinya nggak ada kejelasan, dan kemudian kita menjadi khawatir ya, fear based banget ini. Seperti ini nih adalah Knight of Wands terbalik ya, makanya situasinya memang tidak terlalu favorable buat Pisces pada saat ini. Dan ini adalah tantangannya The Lovers terbalik. Apa yang kita lihat di sini memang itu barangkali indikasi pertanda bahwa ini adalah hubungan yang belum aja gitu, yang bukan untuk Pisces pada saat ini. Atau katakanlah kalau kita sedang mencoba mencari pemasukan dari beberapa sumber gitu ya, atau ya apapun, ya memang bukan itu ya. Jadi artinya kita perlu menunggu. So apa yang menjadi advice-nya ya benar menunggu ya. Yang itu kita lewati aja. Kalau kita itu memerlukan reaksi kita ya kita berespon, kita lakukan sebaik mungkin, tapi sepertinya bukan untuk dalam waktu dekat ini. Karena apa? Karena kalau saya lihat di sini hasilnya, outcome-nya ya, outcome-nya adalah memang bukan yang itu Pisces ya. Oke, saya lanjut. Pisces memang ini belum saatnya, tapi kalau artinya ini muncul ya berarti just wait a moment gitu ya. It's not going to be forever gitu ya, apapun yang ada saat ini Pisces. Maka yang berikutnya adalah Aquarius ya, Aquarius allow dan go directly seperti ini. Wow, look at it. Tapi ini kita lihat ya, outcome-nya adalah hal yang baru. Oke. Wow. Jadi untuk Aquarius ya pada saat ini memang situasinya udah mulai surrender, new perspective, karena ini kan ya The Hangman. The Hangman itu kan dalam kondisi sebenarnya baik-baik saja ya, tetapi memang perlu observasi lebih jauh lagi ya. Jadi Aquarius, jadi lepas dulu, nggak usah ngotot dulu, waiting, sacrifice, semuanya ada di sini. Challenge-nya adalah kita tuh masih terlalu terikat dengan dia, attachment. Jadi
di situasinya Aquarius adalah sebenarnya kita perlu melihat lagi sebenarnya hubungan ini toksik apa enggak. Sebenarnya katakanlah pekerjaan ini lebih banyak membawa manfaat atau maslahat. Ya, kita perlu untuk lebih jujur terhadap kondisi tersebut Aquarius. Nah, sehingga advice-nya adalah barangkali memang harus berganti arah Aquarius. Very clear ya, pesannya very clear. Harus berganti arah atau membuat rencana baru. Sehingga rencana baru sehingga hasilnya kita bisa melakukan hal yang baru Aquarius ya. Aquarius perlu untuk mengganti arah dari apapun ini, tapi ya ambil hanya jika resonate. Capricorn, oke. Dan kita lihat dari Capricorn ini nggak ada major arcana ya, jadi mudah-mudahan memang nggak ada yang besar, tapi memang ini semuanya kartu konflik ya, mau nggak mau. Anyway, kalau kita lihat ini tadi adalah situasi, challenge, saran bertahan, dan ini simpelnya hasilnya adalah bekerja tapi kebalik. Jadi ya memang kita harus kerjakan suka atau tidak. Kadang-kadang memang hasilnya itu tidak langsung Capricorn. Jadi kalau saya bisa elaborasi lebih jauh lagi, situasinya adalah memang Capricorn tidak sedang di atas angin ya. Banyak argumen, semuanya serba sukar gitu ya. Apa akibatnya? Kita kebawa pada rasa takut, anxiety ya. Kita takut semuanya jadi lebih besar daripada seharusnya. Nah, ini kan sebenarnya kan adalah manajemen kalbu, detachment harusnya, tapi kayaknya nggak bisa detachment. Dan oleh sebab itu ya sudah, apa yang terjadi dihadapi saja, semuanya dihadapi dengan kebesaran hati. Mungkin hasil kerja kita tidak bisa maksimal, atau kita udah kerja banyak tapi hasilnya tidak sebanyak yang diharapkan. Jadi artinya ya agak tekor dikit, tapi ya apa boleh buat gitu ya. Mungkin ada hikmahnya, harus dilewati dulu. Kadang-kadang kalau saya bicara dengan rekan Capricorn, itu memang perlu untuk mengupayakan semaksimal dulu sebelum mau berubah haluan ya. Jadi nggak apa-apa, dan sebenarnya nggak ada waktu yang hilang juga kalau kita mencoba semuanya dengan sebaik-baiknya, karena ketika kita berubah haluan, there is no turning back, dan turning back yang hati itu yang lebih berat untuk kita hadapi. Sagittarius ya. Sagittarius, oke. Ini situasinya, challenge untuk berubah ya. Memang ini situasinya stuck banget Sagittarius. Ini sarannya ya udah, kalau walaupun sukar diterusin aja. Tapi anyway, ini memang tanda petik orang kaya gitu ya, jadi mungkin ya agak berat juga ditinggalkan gitu ya. Oke, saya elaborasi lebih lanjut ya Sagittarius. Jadi situasinya tuh sekarang sebenarnya Sagittarius sudah tahu persis, ya, jadi udah tahu persis situasinya tuh, kalau memang kondisinya tuh sebenarnya bisa lihat ke belakang, ada jalan keluar, but somehow tuh ribet banget sehingga mentok. Mau jalan ke sini mentok, mau jalan ke sana mentok, segala macam mentok. Ya udah ya, sekarang dihadapin aja, situasinya toksik tapi itu apa adanya Sagittarius. Anyway, kenapa masih harus di situ? Masih ada keuntungan yang harus diambil. Just be strong. Kalau kita berada di dalam situasi yang unfavorable, yang tidak terlalu menguntungkan, dan kita tahu itu juga periodenya sementara, yang bisa kita lakukan adalah be strong, resilient, kuatkan bahwa nanti akan ada waktunya untuk keluar dari situasi ini, tapi ini belum, karena kita masih harus menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu. Sagittarius very clear. Kemudian Sagittarius Scorpio allow, kemudian go directly, dibuka. Ini hasilnya.
Ini situasinya, ini challenge-nya, ini sarannya, dan ini hasilnya. Anyway ya, apapun tadi juga hasilnya oke aja, cuman memang prosesnya nggak ada yang bilang prosesnya gampang gitu aja ya. Scorpio. Jadi saat ini juga mungkin termasuk kartu Scorpio ya, Queen of Cups terbalik. Ya, lack of emotional boundaries, taking on others' pain, moody and vulnerable. Jadi kayak so in the misery gitu loh. Jadi kayak patah hati atau nggak seneng, apatis, nggak ada semangat, dan mungkin juga masuk ke level depresi. Ya, tapi kadang-kadang buat Scorpio perlu untuk melewati itu. Kemudian challenge-nya adalah self-destructive. Jadi self-destructive thought, getting to the root of worry, shadow work. Jadi kalau menurut saya mungkin banyak rahasia, bingung mau cerita atau enggak, dan ini bisa membuat buat beberapa itu sampai ke titik yang membahayakan diri sendiri dengan pikiran-pikiran yang membahayakan, merusak atau membuat tubuh kita tidak sehat. Sehingga advice-nya adalah keluar dari situasi tersebut ya. Jangan disukai dulu, udah lepas aja ya. Karena apa? Karena cintanya juga nggak gede-gede amat gitu loh. Cintanya nggak gede-gede amat, Scorpio ya. Jadi kalau kita bisa lepas dari sini, is a process of detachment, maka kita bisa kembali produktif. Kenapa? Kita energinya kesedot, pikirannya gelap terhadap satu hal yang tidak produktif. Kalau itu dilepas ya, let it go. Iya memang suka, ya so what gitu loh. Tapi kan ini selain membuat kita semakin bergloomy, dan toh nanti nggak ada hasil akhirnya gitu. Hasil akhirnya kebalik, kalau kita berpikir kita bisa mendapatkan happily ever after ini ya, atau forever ya. I don't think so. So daripada kita membuat diri kita semakin in misery ya, jadi let it go, lepaskan, sehingga kita bisa produktif lagi, kita bisa melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia. Libra, dan di sini barangkali ya, karena bulan purnama di Libra ini yang punya pengaruh besar ya. Allow, kemudian go directly. Libra, oke. Libra juga masih stuck, but it's okay. Kita mulai dari kecil ya. Ini kartu situasi, challenge, saran, dan ini outcome. Tuh outcome-nya juga bagus ya. Kalau kita lihat di sini, materialism, greed, unhealthy choices dan cautions ini ya artinya. Jadi situasinya ini sekarang mungkin Libra think small ya. Kalau menurut saya ya, you think too small gitu ya. Jadi kayaknya semuanya itu takut, fear based. Jadi ini nanti ini gimana, tapi yang diomongin itu memang barangkali ada hubungannya dengan trauma-trauma masa lalu yang membuat menjadi super cautious gitu ya, sehingga ini give up. Jadi kayak nggak ada semangat gitu, tetapi advice-nya very clear. Nah kan ini kan ke atas ya. Advice-nya buat Libra adalah cuekin aja, simple, indifference, cuekin aja. Karena apa? Karena kalau kita terus-terusan itu kita frustrasi berada di situ. Lebih baik apa? Lebih baik kita berpikir semua yang simple aja, yang simple, yang tentang sensitif, kind, imaginative, just being a very cute, kind boy or girl energy, something like that. Jadi anak baik aja udah. Sementara kita lewati proses yang stuck di sini, nggak apa-apa. Mungkin stucknya udah like years juga ya, udah bertahun-tahun. But what can we say gitu ya? Kalau memang belum dibukakan jalan, it's okay. Banyak cerita bahwa ada yang stuck di satu tempat begitu lama, tapi they don't die. For your information, dijagain. You just have to believe that you're not alone. Okay, Libra.
Kemudian ini setelah Libra, kalau turun ke bawah Virgo. Virgo. Kembali lagi, kan ini prosesnya luar biasa, tetapi hasilnya adalah King of Cups Virgo. Ini sebaut percintaan barangkali, atau kemampuan untuk memproteksi cinta. Ini semua kartunya ke atas. Oke. Virgo, kalau dilihat di sini sekarang itu masih sangat attached pada satu hal yang toksik. Itu udah jelas Virgo. Di sini ya lihat apa yang toksik, mungkin pekerjaan yang terlalu memakan waktu, menghabiskan tenaga, pikiran yang terlalu membuat optimismenya hilang gitu, jadi sangat pesimis, atau hubungan yang sangat toksik. Itu juga bisa terjadi, dan takut untuk meninggalkan situasi tersebut. Nah, ini karena ini challenge, apapun yang menghambat semua tadi pikiran Virgo untuk berubah, itu seperti menghentikan semua, kayak sehingga memang kayak nggak ada jalan keluar sama sekali. Inner strength-nya, jadi kayak kemampuan untuk membuat keputusan baru, untuk say something yang berlawanan dengan apa yang diomongin orang, tapi jadi yang sesuai dengan kata hati itu kayak berhenti di situ. Nah, sehingga advice-nya be yourself, Hermit. Kalau saya melihat Virgo di sini lebih just be yourself. Jadi ini bukan menyendiri utamanya. Menurut saya ini lebih be yourself, the Hermit sebagai Virgo. Tetapi memang karena melawan semua hal yang toksik ini, mau nggak mau memang kita harus melepaskan diri, dan kita harus menjadi lebih kuat. Karena kuncinya di sini. Kekuatan ini yang belum diperoleh oleh Virgo pada saat ini. Nah, ketika sudah mampu meraih kembali kekuatan dengan be yourself, ya, be yourself itu yang paling penting, maka emosi apapun yang tadinya menjadi senjata buat toxic person atau toxic thought itu berkuasa atas diri Virgo, itu bisa tidak menjadi hal yang berpengaruh lagi, nggak ada impactnya lagi. Lo mau ngomong apa terserah, kamu mau ancam-ancam ini itu, so what? I'm just being myself. I take back my strength yang tadi saya give up ke orang lain, ke pikiran tersebut saya ambil lagi. Saya adalah orang yang merdeka. Saya punya pikiran yang jenius untuk bisa keluar dari masalah yang sangat toksik tersebut. Oke. Ini Virgo, kemudian setelah Virgo, Leo. Ya, Leo. Kalau reverse, go directly. Oke, Leo. Ini situasinya. Ini tantangan, ini sarannya, dan ini adalah outcome-nya. Ini Wheel of Fortune-nya kebalik ya situasinya. Lack of control, confusion, ongoing struggle, setback, and bad luck. Jadi mungkin Leo pada saat ini merasa dalam kondisi yang tidak menguntungkan, benar-benar dalam kondisi tanda petik merugi. Apapun rugi itu kan sebenarnya relatif ya, tetapi ketika kita mempersepsikan sebagai rugi ya rugi gitu jadinya. Jadi artinya gini, kadang-kadang saya juga harus keluar uang banyak gitu untuk sesuatu, tetapi saya gaining something dari situ. Kadang-kadang nah, kalau ini persepsinya adalah pada saat ini I'm in a bad luck gitu. Apapun keputusan saya tidak menghasilkan sesuatu yang saya inginkan gitu ya. Kalau saya ingin keuntungan sekitar paling enggak 150% dari modal saya, ternyata saya yang kembali itu modal saya aja kembali cuman 70% atau mungkin kurang dari itu rasanya seperti itu. Nah, ini Knight of Swords sebagai challenge ya, adalah karena apa? Barangkali memang Leo terlalu idealis dalam mengambil keputusan. Jadi
semuanya dihitung di atas kertas, tapi tidak berstrategi bagaimana memastikan rencananya itu bisa berjalan, visible. Jadi kan banyak orang pinter ya, dia kalau ngomong visionary itu luar biasa, tapi doing it menjadi reality is another thing. Dan kadang-kadang visioner sama pelaksana itu adalah dua orang yang berbeda kadang-kadang. Jadi kalau visioner itu stuck di visinya dia tanpa mampu membuatnya menjadi operasional, ya itulah frustrasi yang diperoleh. Nah, ini sebagai advice, jelas kan, you have to do it, you just have to do it. Berat, iya, that is what you want, ya kan? Ini kan yang diinginkan, you do it sehingga ada perubahan. Don't be there just being beautiful or being handsome only, ya. Sing-singkan dengan baju, mulai kerja sehingga terjadi perubahan. Jangan mulut aja, kayak seperti itu kira-kira. Nah, masuk ke Cancer. Cancer, how beautiful it is, no? Mudah-mudahan ya kita lihat lebih detail. Jadi Cancer pada saat ini tuh being happy, minding her own or his own business, ya. Peduli orang, orang mau jungkir balik terserah. Aku sebagai diriku, aku happy aja. Ini lack of emotional boundaries, taking others pain. Ini bisa energinya Cancer sendiri, bisa energinya orang lain. Jadi kadang-kadang kan Cancer udah happy menjadi diri sendiri, melakukan kegiatannya sendiri, just being happy with herself or himself gitu ya. Tapi somehow memang selalu ada energi needy. Ya, needy banget. Needy itu bukan finansial tapi energi emosi ya, karena Queen of Cups. Jadi ada orang yang kemudian nyebelin, annoying gitu ya, ngambil energinya, padahal dia mau seneng-seneng nih, si Cancer mau seneng-seneng, tapi ada orang lain yang apa sih, dan kemudian akhirnya ya udahlah aku bantuin, padahal sebenarnya nggak mood banget. Atau dalam kondisi yang ini happy tapi masih perlu approval dari orang lain. Jadi aku mau ini, aku mau seneng-seneng sendiri, terus begitu orang lain melihat dengan muka itu masih keganggu, kan harusnya enggak, namanya kan energinya kayak gini ya, harusnya enggak keganggu. Nah, ini adalah saran, just be yourself ya. Ini tadi di Virgo juga ini, tapi mungkin lebih kalau untuk Cancer sarannya tidak sama persis sama dengan Virgo, tapi lebih ya udah, gak apa-apa sendiri ya, sendiri aja. Nih kan semua energinya energi sendiri. Ini happy sendiri. Di sini memang ngelihatnya kan cuman ngelihat ke apa yang disenengin. Emang dia noleh kemana? Enggak kan, nolehnya ke apa yang dia senengin, ke diri sendiri juga. Ya diterusin aja, sendiri aja, enggak usah pikirin yang lain gitu ya. Sehingga kebutuhan untuk healing di Virgo Cancer kayaknya lagi butuh healing ya. Jadi sempat jatuh, sempat emotional upheaval ya tapi lebih ke diri sendiri. Orang lain nggak pernah ngerti karena ya sangat personal, dan siapa yang bisa ngembaliin gitu ya. Kayak kalau masih berharap dari orang lain, itu won't happen aja, it simply won't happen. Kenapa? Karena spesifik banget. Cancer itu punya kebutuhan emosional yang juga sangat spesifik. You just need your time ya, your you time itu supaya dipenuhi aja. Kalau butuh waktu panjang ya butuh panjang, tapi ya itu yang harus dilakukan. Gemini. Gemini ya, kartu situasinya Ten of Cups. Ini challenge-nya buru-buru, ini slow down aja ya, just take your time and be happy aja.
tapi mungkin memang ada beberapa yang kemudian menjadi terganggu. Ini terutama dalam keuangan. Kalau saya elaborasi, Gemini pada saat ini Ten of Cups very clear ya, jadi mungkin masih ada suasana dekat dengan keluarga, bersama dengan teman-teman. Ini something that Gemini really likes, jadi ngobrol kiri kanan dan lain sebagainya. Tapi ini kayaknya mungkin sudah terlalu banyak ya, jadi energi air travel udah capek kayaknya. Kalau menurut saya ini lebih ngelihatnya capek aja, slow down aja. Page of Wands ya, slow down, just take it easy. Ya, take it easy. Kenapa nanti duitnya habis kalau kita nggak pakai perencanaan? Jadi semuanya serba impulsif, seneng-seneng, happy-happy, tapi kayaknya mungkin kita perlu lihat lagi tabungan kita. Kayak gitu aja Gemini. Ini buat Taurus. Ini situasinya, tantangan, ini saran, dan ini hasilnya Taurus, dan ini hasilnya Taurus banget. Jadi pada saat ini Taurus memang kayaknya impossible to plan something, is just impossible. Barangkali memang situasinya masih sangat tidak kondusif untuk membuat perencanaannya, semua masih berubah ya. Hopeless, lacking option, trouble getting started, unprepared ya. Apa ininya, challenge-nya? Solitude, introspection. Jadi ya mungkin barangkali ini sebenarnya di ekstrim itu bisa state of depression ya. Jadi kenapa? Karena nggak tahu mesti ngapain gitu ya, dan ngomong ke orang juga nggak ada yang ngerti gitu, sehingga akhirnya lari ke dalam diri sendiri. Nah ini advice-nya adalah ya udah keluar aja, jangan terlalu menyendiri ya. Ini buat Taurus ya, ketemu sama orang, ngobrol gitu ya, cari pendapat, nggak apa-apa. Saya sebenarnya tidak, secara pribadi bukan termasuk orang yang suka minta pendapat. Kenapa? Mungkin saya juga agak keras kepala, dan biasanya pendapat orang itu juga bukan hal yang baru buat saya, jadi harus cari ke dalam diri sendiri. Tetapi pada saat ini buat Taurus ya, kayaknya lebih baik you're going out, dengerin orang. Barangkali cuman butuh konfirmasi, afirmasi dari orang-orang terdekat tentang apa yang harus dilakukan, sehingga mungkin barangkali dari keluar ketemu dengan orang ya, terus sedikit bercerita tentang kondisinya sendiri, paling nggak keluar dari shell-nya, keluar dari cave-nya ya, which is sebenarnya kadang-kadang Taurus nggak segitunya, tapi ada saatnya dimana Taurus ngerasa berat gitu loh, berat banget, nggak mau berubah gitu ya. Nah di sini barangkali nanti kan ada apa istilahnya tadi, keluar di mulut tapi nggak bisa, transaksi yang bukan hanya transaksi keuangan, tetapi something itu mulai bergulir gitu ya, donasi or whatever gitu ya. Tapi yang jelas ada modal baru dari ini kan saran untuk ketemu sama orang. Barangkali nggak se-stuck itu kalau berani keluar dari kamar. Aries ya, Aries sorry. Aries ini situasinya, tantangan, ini sarannya clear ya, sehingga bisa mulai jalan lagi. Oke, Aries pada saat ini memang rasanya semua serba nggak jelas ya, lack of security, unstable, scarcity thinking, alienation, illness, supportive friends. Jadi but somehow gitu ya, somehow tetap bisa punya teman untuk berbagi ya, tetapi memang merasa seperti ditinggal. Jadi orang-orang udah lari kemana gitu, Aries masih di mana dengan kesibukannya sendiri atau dengan masalahnya sendiri. Kenapa? Karena masih harus nunggu, tapi nunggunya juga udah kelamaan. Anyway, ini sarannya balance, mungkin balance life, mungkin juga berpikir tentang kalau something bad is happening
keadilan itu tetap akan datang, ya. Itu akan datang, dan it's going to be sooner. Jadi karena ini kan lama kan, ini lama sekali, ini di challenge-nya lama, ditungguin nggak ada hasilnya, but it's going to be just fine. Dalam kondisi secepatnya balance atau keadilan itu akan diperoleh. Tapi memang situasinya sekarang yang dirasakan tuh seperti nggak ada yang bantuin, kayak semua tuh harus sendiri, itu semua harus dilakukan sendiri. Oke. Jadi itu tadi bacaannya ditaruh di dalam satu videonya. Nanti kalau misalnya saya nggak sempat kasih waktunya, time frame-nya, time tag-nya itu tolong dibantu juga. Anyway, it's going to be a new era untuk kita semua melihat apa yang kita hadapi itu bisa berubah sama sekali, tapi it takes time, ya. Regardless of that, gitu ya, kita kan selalu berusaha untuk mencari kembali positive thinkingnya kita. Itu aja kali ya pesan terakhir buat semua. Salam hati dan cahaya, teman-teman. Stay strong and bye. Thank you.